Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke part 3, yaitu untuk analisis Cummins menggunakan Minitab. Nah, Cummins dengan menggunakan Minitab kita bisa lakukan dengan cara Start, Multivariate, terus kita pilih Cummins, cluster Cummins ini. Selanjutnya kita masukkan variabelnya, karena bagi kalian yang variabelnya adalah antar variabel itu bebas, maka kalian pakai variabel kalian. Sedangkan bagi kalian yang ternyata antar variabelnya itu terikat, kalian perlu analisis PCA dan yang kalian gunakan di sini adalah prinsipal komponennya. Oke, jadi kalau kalian antar variabelnya saling bebas, yang kalian gunakan adalah variabelnya. Kalau tidak bebas, yang kalian gunakan adalah yang prinsipal komponennya. Nah, di sini yang aku gunakan prinsipal komponennya karena di kasusku antar variabelnya tidak saling bebas. Oke, kita masukkan prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Kemudian di sini ada specific partition by number of cluster. Nah, ini kita bisa setting, kita mau membentuk berapa cluster sih yang mau kita gunakan. Misalnya kita mau menggunakan 3 cluster seperti ini dan kita pilih storage. Nah, nanti hasil clusteringnya kita taruh di mana? Misalnya kita pilih C9 di cluster membership column, kita klik OK dan setelah itu, sebentar. Ya, ini standardize variabel karena kita pakai prinsipal komponen, ini sudah standarisasi, jadi ini dipakai atau enggak sama saja. Jadi kita klik OK. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah number of cluster-nya. Ini cluster membership-nya, sorry. Cluster. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, kita bisa memetakan kelurahan berdasarkan cluster membership-nya. Caranya kita pilih graph, kita pilih scatter plot. Nah, lalu kita pilih with group. Di sini kita isi untuk Y variabelnya. Karena tadi kita ada PC1 sama PC2 yang digunakan, maka kita bisa memasukkan PC2 di Y, PC1 di X. Ini bebas ya, terserah kalian. Kalian mau melihat dari segi variabel mana nantinya. Lalu di bagian kategori variabel, kita bisa memasukkan cluster. Oke. Setelah itu kalau kita ingin lihat nama-nama kelurahan nama-nama tempatnya di dalam grafik, kita bisa klik label, data label, lalu use label from column, kita pilih kelurahan atau tempat kalian. Karena masing-masing kasus pasti berbeda. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini kasusku ada sekitar 67 data. Jadi kalau kita pakai labeling, itu hasilnya numpuk seperti ini. Jadi sulit buat kita untuk melihat cluster membership-nya, untuk melihat karakter dari masing-masing cluster-nya. Untuk itu, kita ulangi lagi bagian scatter plot, kita hilangkan bagian labelnya. Ini kita masuk data label, ini kita klik none aja. Jadi kalau data kalian itu nggak banyak, kalian bisa pakai label, sedangkan kalau terlalu banyak dan akhirnya dikhawatirkan terjadi penumpukan yang membuat grafiknya sulit terbaca, maka kalian mending menghilangkan labelnya. Oke, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Oh, ternyata hasil Cummins pada Minitab ini fokus pembentukan klasternya itu fokusnya pada PC1 saja. Jadi kalau kita belah seperti ini, set, set.
Nah, untuk klaster satu, jadi yang biru ini, yang bulat ya, itu, dia kondisinya adalah PC satunya dia di tengah-tengah. Jadi, kalau ini, untuk klaster 2 itu PC satu yang nilainya rendah, kalau yang apa, sorry, klaster 2 itu untuk PC satu yang rendah, sedangkan klaster satu itu untuk PC satu yang sedang, dan klaster 3 itu untuk PC satu yang, tinggi. Sedangkan PC 2 sepertinya tidak ada hubungannya dengan pengelompokan, sehingga di sini pengelompokannya fokusnya pada PC satu. Nah, kalau kita, balikkan lagi pada hasil Principal Component Analysis, jadi yang ini, maka, PC satu itu didominasi oleh positif, sembuh, meninggal, sama self isolation. Sehingga, eee, kita lihat bahwa pasien yang positif, sembuh, meninggal, dan self isolation untuk klaster 2 itu relatif rendah. Sedangkan untuk yang klaster 2 itu kita dapat katakan sedang, klaster satu sorry, ini kita dapat katakan sedang, sedangkan untuk klaster 3 yang ini, itu dapat kita katakan tinggi. Itu untuk karakteristik masing-masing klasternya. Oke, terima kasih. Berikut, hasilnya, dan nanti kita akan lanjut di part 4, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan hasil K-means menggunakan, software R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.